Halo Rebel semua, balik lagi sama gue Dega. Kali ini gue akan membahas salah satu proyek kita yang sebenarnya kalau gue dapat proyek ini tuh proyeknya bikin pusing ya karena ribet banget, tapi gue suka banget sama hasilnya nih. Nah, kali ini gue ada nge-custom salah satu motor, yaitu basicnya adalah Yamaha Mio GT. Nah, jarang-jarang kan Yamaha Mio GT kita custom. Kali ini gue mau membahas Yamaha Mio GT yang kita custom konsep rukus. Apa aja sih yang dirubah dan apa aja sih keribetannya? Ayo kita bahas satu-satu. Jadi beberapa waktu yang lalu gue dapat customer yang mau ngerubah motor dia, basicnya Yamaha Mio GT nih. Dia pengen bikin konsep rukus. Dari situ masalah mulai terpikirkan. Jadi kenapa kita selalu pakai Honda Specie atau Honda Beat buat bikin rukus? Karena frame-nya ini udah enak banget kalau kita bikin konsep rukus. Sedangkan Yamaha Mio GT ini frame-nya ini agak beda nih, dan ini membuat kita agak lumayan pusing ya buat ngerubah frame-nya jadi konsep rukus yang lebih proper. Nah, langsung aja waktu itu kita bongkar satu-satu motornya, dan juga kita yang pertama adalah bikin part-part yang memang ini identik sama rukus. Yang pertama adalah battery box, yang kedua adalah bagian velg nih. Nah, battery box ini sebenarnya kita copy langsung dari Honda Zoomer. Jadi waktu itu kita pernah dapat customer dari Honda Zoomer, langsung aja kita bikin cetakannya, bikin moldingnya. Kemudian kita punya master moldingnya nih. Jadi ketika ada yang mau bikin konsep rukus, itu battery boxnya kita tinggal cetak, dan ini sama persis sama kayak Honda Zoomer. Kemudian pasti kalian nanya nih, Bang, velgnya bikinnya gimana sih? Gitu. Nah, velg ini memang nggak ada di aftermarket, kalau kalian cari emang agak susah ya. Jadi biasanya gue bikin dari CNC gitu. Jadi tinggal kita mau pakai ring berapa nih? Mau pakai ring 12, ring 13. Nah, kita saranin kalian bisa pakai ring 13. Kenapa? Karena pilihan bannya lumayan banyak. Kalian bisa pakai ban-ban punyanya NMAX dan sejenisnya lah gitu. Kalau kalian cari ban ring 12 itu udah agak susah ya, tapi kalau ring 13 masih banyak banget sih, dan masih proper kok kalau dipasangin velg kayak gini nih. Untuk velgnya sendiri ini gue pasang yang depan ini kurang lebih sekitar 4 inch, dan yang belakang gue bikin selebar 7 inch. Jadi bannya agak ketarik gitu, jadi lebih kelihatan apa ya, lebih low rider banget lah. Challenge yang kedua adalah bagian belakang ini. Jadi sering banget kalau gue bikin rukus itu mentok ke bagian CVT samping maupun bagian engine depan. Ini nih PR-nya nih kalau bikin rukus, makanya pusing banget bikin motor ini tuh. Jadi begitu kita bikin velg, kemudian ternyata nggak pas sama di bagian CVT ataupun bagian mesin depan. Jadi mentok nih. Ngakalinnya gimana? Kita bisa pakai ban yang lebih pendek itu ukurannya, atau kita bisa papas sih sebenarnya bagian depan ini supaya bannya masuk dan pas fitting di bagian CVT-nya. Pertanyaan yang sering muncul ke kita adalah, Bang, bisa nggak sih pakai motor karbu bikin rukus? Bang, bisa nggak sih bikin motor yang nggak injeksi pakai rukus? Gue bilang bisa, tapi gue akan merekomendasikan bahwa motornya wajib injeksi. Kenapa? Ini gue jelasin. Jadi ketika kita bikin rukus atau zoomer, ini tangki kita pindahin ke bawah semua nih. Jadi tangki posisi ada di bawah sini dan engine ada di atas. Kenapa harus injeksi? Karena kalau ketika tangki di bawah dan engine ada di atas, otomatis dia butuh full pump buat ngedorong bensin naik ke atas. Kalau kalian bikin pakai motor karbu, bisa pakai rotak mobil. Cuma gue udah pernah nyoba dan supply-nya itu kayaknya nggak selancar ketika motornya ini injeksi nih. Jadi ketika injeksi, bensinnya itu suplainya sangat pas dan juga enak banget ketika kita pakai nih. Jadi nggak berebet-berebet. Nah, itulah kenapa kalian harus pakai motor injeksi kalau mau bikin konsep rukus. Dan satu hal lagi yang bikin gue pusing adalah bagian knalpot. Jadi kalau kalian bikin konsep rukus, gak mungkin dong knalpotnya beli yang aftermarket atau beli yang biasa-biasa aja. Bagusnya kan yang model spiral kayak gini, atau misalkan yang melengkung-lengkung nih ya. Jadi ini kita akhirnya bikin sendiri. Kita bikin pakai stainless steel model spiral gini nih. Jadi ini identik banget sama rukus-rukus di Jepang. Kalau kalian lihat referensi di Jepang, rata-rata banyak banget yang menggunakan exhaust kayak gini. Dan ini menambah looknya jadi semakin keren. Oke, jadi dari rukus ini gue ada beberapa tambahan sih. Jadi kemarin ada beberapa upgrade ketika kita bikin rukus adalah bagian fender depan dan bagian fender belakang. Kenapa gue tambahin fender? Karena kalau aslinya kebanyakan itu nggak pakai fender, tapi kan air suka nyiprat-nyiprat tuh, apalagi di Jakarta atau di daerah yang sering hujan, kasihan nih si ridersnya. Jadi kita bikinin juga spakbor, dan ini knockdown bisa dilepas. Kemudian ini nih shock breaker yang susah-susah gampang nyarinya. Jadi ini kita pakai shock breaker punyanya Matic, dan kita cari warna yang senada sama si velgnya nih, dan kemudian kita dapat shock breaker upside down yang kita pasangkan di rukus ini. Kalian pasti bingung kan, ini frame-nya bikin dari nol ya Bang?
Enggak dong. Jadi frame depannya ini kita masih pakai bawaannya dari Yamaha Mio GT. Cuman dari tengah sampai ke belakang ini kita custom total. Kita bikin ulang semua, dipaskan sama tinggi rider dan juga berat badan si ridersnya ini. Kemudian posisi ridingnya juga kita samakan. Jadi untuk kokpitnya sendiri di bagian stang jepitnya kita udah pakai New Racing. Kenapa sih kita pakai New Racing nggak pakai merek lain? Jadi kita udah pernah nyobain beberapa stang jepit. Kelemahannya adalah kadang dia suka geser-geser. Karena kalian pernah ngerasain nggak kalau ketika naik motor stang jepit, stangnya tuh geser-geser. Nah, si merek ini tuh so far nggak pernah ada masalah sih. Jadi ini selalu kita pakai gitu. Dan juga di sini kita bikin footstepnya ini kita model yang CNC nih. Jadi masih kelihatan keren dan juga kelihatan manis aja dilihat gitu. Dan ini kuat juga sih, kita udah pakai beberapa kali dan gak ada masalah. Nah, sebelumnya kita udah sering banget bikin konsep rukus kayak gini. Waktu itu kita bikin rukus yang mesin 56, terus juga kita bikin juga waktu itu yang warna Tosca yang ada flame-nya. Sebenarnya bentuk dasarnya kayak gini nih, cuma tinggal kalian bisa berkreasi. Kalian mau tambahkan aksesoris apa, kalian bisa tambahkan akrilik atau bikin rack apa di sini, tergantung dengan kreasi kalian. Kalian pasti penasaran kan sama suara knalpot spiral ini? Yuk kita dengerin. Nah, ini adalah suara idle si motor rukus ini. Jadi memang suaranya pengen ngebas banget ya. Dan si customer pengen suaranya lebih berisik sedikit nih. Coba kita gas ya. Wih, mantap bener motor ini. Suara enak banget walaupun matic, suara juga kita sesuaikan. Nah, ini satu pertanyaan pasti banyak yang nanya, Bang, mesinnya diapain nih? Kan ini udah pakai kaki-kaki gede semua. Jadi untuk mesin injeksi kayak gini yang perlu kalian sesuaikan adalah bagian kirian aja. Jadi CVT kita sesuaikan, mesinnya mas standar aja nggak apa-apa. Ini sudah sangat kuat untuk kalian tarik nih nanti. Rencana kita mau pakai riding, kayaknya kita udah bahas kepusingan kita ketika bikin motor ini. Dan kayaknya kalau ada motor kayak gini lagi, kayak kita butuh waktu lebih lama ya supaya lebih tenang nih. Karena ini motornya banyak banget yang harus dipikirin detailnya. Tapi endingnya gue suka banget sama desain ini karena ini motor yang waktu itu gue pengen banget bikin dari awal pertama kali Renmo berdiri nih. Gue pengen punya motor rukus yang ala-ala Jepang kayak gini. Dan pasti kalian bingung kan bikin kayak gini di mana di Indonesia? Ya udah pasti di Renmo Motor Builder. Jadi udah cukup sekian. Gue Adeka pamit, gue mau riding dulu, gue besok mau pamer sama teman-teman komunitas bahwa nih ada motor keren nih gitu. Jadi udah cukup sekian, saya Adeka, see you next time.